Saat ini sampai di titik pertarungan yang sangat keras. Ini pertarungan ini berlangsung sejak Bung Karno. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai hari ini belum selesai? Belum selesai. Okay. Dan semua orang yang ingin, presiden yang ingin mengembalikan ke pasal konstitusi itu tumbang. Yang hampir berhasil Habibie, tapi ditumbangkan. Gus Dur juga ditumbangkan. Sekarang Pak Prabowo, apakah dia mau mengalah atau ditumbangkan atau tumbang? Itu titik kita sekarang. Yang saya takutnya ini yang melawan ini, yang menggerakkan ini adalah penikmat di pavilion. Bukan pemiliknya. Kalau Pak Prabowo waktu saya ketemu, dia menyatakan itu selama 20 tahun 15.000 triliun. 15.000 hanya under invoice. Yang saya sangat sayangkan, kabinetnya nggak menjelaskan. Nggak ada yang menjelaskan itu ya? Menjelaskan, betul. Siapa tahu memang dia pelaku. To the point aja. Halo Sobat Sindo, kondisi ekonomi negara kita saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Baru-baru saja harga BBM Pertamax naik. Terus kemudian juga kondisi rupiah kita yang semakin anjlok dan indeks harga saham gabungan IHSG kita juga menurun tajam. Dan ini juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Rakyat dibuat bingung. Sepertinya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana kita menyikapi itu? Dan bersama dengan saya sudah ada Bang Said Didu. Halo Bang, welcome to the point aja. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali Bang. Ini saya bingung memberikan kredit ke Bang Said nih. Manusia Merdeka? Manusia Merdeka. Atau apa ini? Ya, makanya. Pengamat politik, iya. Penggemar sepak bola ya? Penggemar sepak bola juga iya. Piala Dunia nih. Wah, ini menjelang Piala Dunia juga nih. Okay. Gimana Bang Said? Melihat fenomena yang terjadi saat ini ya di Indonesia, banyak rakyat yang pesimis gitu dengan kondisi kita saat ini. Ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Apa yang salah dari pemerintah kita saat ini kalau bisa dibilang ya? Saya memaklumi yang dihadapi rakyat dan saya memaklumi keresahan rakyat. Tapi rakyat harus paham sekarang. Saya menyatakan bahwa bangsa Indonesia memang kalau kanker tuh masuk stadium 4. Wah, udah gawat itu, Bang. Ya, stadium 4. Stadium 4 tuh pilihannya adalah amputasi terhadap sumber kankernya. Yes. Nah, yang paling bahaya adalah kalau sudah menyebar. Sepertinya sudah menyebar. Sudah menyebar kemana-mana sehingga tapi kalau dibiarkan ini tinggal menghitung hari meninggal. Negara ini bubar. Kalau dibiarkan. Nah, sehingga menurut saya pilihannya memang adalah operasi kemo yang sangat keras dan pilihannya adalah minimal pingsan, paling jauh koma. Nah, itulah kondisi bangsa kita sekarang. Nah, terserah pemerintah mau memilih yang mana. Apakah membiarkan sehingga menunggu waktu lagi akan masuk bubar? Ataukah mau memperbaiki? Saya melihat sekarang Pak Prabowo ingin memilih memperbaiki. Sehingga jangan heran kalau terjadi istilah saya pingsan atau koma. Bangsa kita pernah kan begini, saat ini sampai di titik pertarungan yang sangat keras antara pihak-pihak yang ingin melanjutkan masa ekonomi pembangunan masa lama yang betul-betul mementingkan investasi dengan masa yang ingin mengembalikan pengelolaan ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan konstitusi. Itu pertarungan. Dan ini pertarungan ini berlangsung sejak Bung Karno. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai hari ini belum selesai? Belum selesai. Dan semua orang yang ingin, presiden yang ingin mengembalikan ke pasal konstitusi itu tumbang. Semua. Bung Karno juga begitu. Pak Harto juga begitu. Pak Harto 98 jelas itu pertarungan yang sangat tinggi yang hampir berhasil Habibie tapi ditumbangkan. Gus Dur juga ditumbangkan. Nah, sekarang Pak Prabowo
apakah dia mau mengalah atau ditumbangkan atau tumbang? Itu titik kita sekarang. Nah, jadi kita harus hati-hati betul, karena kalau dulu pengambilan aset negara ini masih di bawah tanah, sekarang di atas tanah sudah. Oh, Iya. Di atas tanah, di atas dan di bawah tanah itu kan rakyat juga nggak bisa ngambil batu bara, nggak bisa ngambil minyak, nggak bisa. Nah, nggak bisa ngambil hutan yang kayunya besar. Tapi sekarang nih tanah yang rakyat sudah harus digusur dan diambil oleh mereka. Nah, itu yang paling sangat berbahaya, berbahaya. Sehingga tidak ada pilihan lain kepada Pak Prabowo kecuali mengembalikan kembali itu kepada negara. Itu pilihan untuk menyelamatkan Indonesia dari penguasa mereka. Nah, sehingga menurut saya memang sangat keras. Jadi, tapi saya beginilah. Supaya publik paham, harga saham kita itu kapasitas pasarnya kecil sekali. Kalau norm biasanya 8 triliun per hari, kalau melonjak paling maksimum 20 triliun per hari, itu perdagangannya. Jadi apapun terjadi, goncangan apapun terhadap PDB, terhadap ekonomi rakyat tidak terlalu terpengaruh karena kecil sekali pangsa pasarnya. Saya tidak menyatakan itu nih, tapi terhadap ekonomi seluruh Indonesia kecil. Jadi nggak usah dulu diabaikan itu. Kalau itu pun jatuh, itu hanya menyebabkan pingsan, bukan koma. Terhadap kurs kita tuh transaksi normal ya 200 sampai 250 juta dolar per hari. Dan itu sebagian besar Pertamina, PLN itu 150 juta dolar per hari. Jadi yang lain itu hanya 100 juta dolar per hari. Nah, sesuatu yang sangat kecil. Jadi tapi bukan berarti tidak penting. Nah, nilai tukar yang sangat penting karena terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya kan? Betul. Nah, saya menyatakan Pak Prabowo menurut saya strateginya sudah bagus bahwa amankan dulu pangan baru melakukan operasi. Nah, akhirnya setelah swasembada dulu diperbaiki, kalau swasembada beras tidak terjadi, saya yakin Prabowo sudah jatuh. Bung Karno jatuh karena harga beras dulu 60 kali naik, Pak Harto jatuh karena beras, ya kan? Hampir semua pemimpin kuat itu karena beras. Pak Prabowo amankan dulu itu dan berhasil mengamankan itu, harga beras stabil, akhirnya tidak terlalu politis. Nah, itu kira-kira. Jadi saya bilang begini. Nah, sekarang begini. Pak Prabowo mau kita masuk kan dikritik sekarang, kenapa sih mau mengendalikan ekspor? Ya kan? Nah, tempat pencurian terbesar di situ. Tempat pencurian terbesar di situ. Kalau itu dikendalikan, itu pasti akan devisa itu begini aja. Kalau sekitar 20 juta hektar kelapa sawit yang ada menghasilkan 5 ton CPO per tahun, artinya ada 100 juta ton. 100 juta ton itu sama dengan kalau ini berarti hampir 10.000 triliun. Lebih dari 1.000 triliun per tahun. Ya, besar sekali. Batu bara, nikel dan lain-lain. Nah, kalau itu aman semua, saya yakin akan selesai. Nah, dan agak aneh orang yang menantang itu kan begini. CPO selama ini sudah seperti itu lewat kantor pemasaran bersama PTP. Kan semua dijual di situ, kan masalah. Dan yang mau dikendalikan itu adalah komoditas yang harga pasar dunianya terbuka. Tiap menit kita bisa tahu harga batu bara berapa, harga nikel berapa, harga CPO berapa. Terus apa yang ditakutkan? Artinya yang takut ini memang selama ini melakukan pelanggaran sehingga dia takut gitu. Kalau dia jujur-jujur saja, apa yang ditakutkan gitu kan? Tapi pendapat Pak Said ini cukup menentang arus ya. Di tengah narasi bagaimana kita nanti diskusi soal itu. Tapi apakah pertempuran mazhab ini adalah puncaknya di sekarang, di era Pak Prabowo, sehingga menyebabkan banyak efek ekonomi misalnya, meskipun kita itu bisa diperdebatkan, karena beberapa informasi mahasiswa mau turun, terus kemudian demo kemana-mana ini gimana Pak Said? Saya memahami juga ketakutan daripada pelaku lama, ketakutan terhadap apakah yang dilakukan akan dihukum atau dibiarkan jujur. Dimaklumi yang lama atau biarkan jujur.
Saya ingin menyatakan begini, saya cerita aja lah. Ada oligarki sebenarnya yang sedang ditahan, nggak usah sebutkan namanya. Oke. Pelanggaran dia itu sebenarnya kalau dihitung 104 triliun. Sejak dia melakukan penambangan di luar. Pemaklumannya oke lah, dendanya saja 4,5 triliun dibayar. Bayangkan, dari 104 triliun ke 4 triliun, kan 100 triliun dia udah dapat dong. Tapi masih bandel juga. Dia hanya mau bayar 300 miliar, udah tangkap aja. Jadi maksudnya publik harus paham begini, bahwa ada pemakluman sebenarnya, tapi jangan dimaklumi terus Anda masih ngelunjak. Itu jadi publik harus paham. 104 triliun harusnya dianggap bahwa pelanggarannya saja lah 4 triliun. Terus dia hanya mau membayar 300 miliar dan menekan pemerintah. Tangkap. Nah, jadi para oligarki yang melakukan itu, udahlah, kalian sudah menikmati terlalu banyak. Marilah berusaha jujur. Nah, yang paling takut mereka sebenarnya, takut jujur tapi masih diperes. Yang sebenarnya perusak negara ini kan Pak Prabowo sudah menyatakan adalah oligarki yang memperalat bintang hijau dan bintang coklat, ya kan? Kita kan paham semua berlindung ke sana, dan politisi busuk. Kan itu. Itu sebenarnya. Jadi yang kita harus amputasi adalah bukan pengusaha loh. Bedakan oligarki dengan pengusaha. Oligarki adalah orang yang banyak uangnya yang mengendalikan kekuasaan. Itu kan oligarki. Belum tentu pengusaha. Ya kan? Nah, yang kedua, mohon maaf aja lah, bintang-bintang aparat, bintang hijau, bintang coklat yang menjadi pelindung mereka. Yang aparat hukum. Yang kelima, politisi busuk. Inilah yang harus, inilah kanker Indonesia. Ini yang mau diamputasi oleh Prabowo menurut saya. Tapi menarik. Tapi memang karena mereka ini udah lama ya Bang, oligarki dan tadi berkolaborasi dengan aparat dan macam-macam. Itu mereka udah menguasai sumber daya dan mereka bisa melakukan apapun untuk membuat efek sehingga yang kena dampak itu rakyat gitu. Akhirnya apa? Ya benturannya pemerintah sekarang yang tadi Pak Said bilang ingin memperbaiki keadaan untuk amputasi, dibenturkan dengan rakyat yang memang mungkin kena dampak dari sekarang. Nah, saya bilang Pak Habibie itu cari kawan, hanya efektif kan? Hanya tidak sampai 2 tahun berhasil. Tapi karena mentalnya Pak Habibie memang orangnya, kalau lu nggak suka gua, ya gua pergilah. Dan saya saksi sejarah, saat itu saya sudah anggota MPR. Pak Habibie masuk, semua berdiri. Di situ, padahal dia Gus Dur terlambat. Nah, Pak Prabowo sekarang, menurut saya, ini sudah ada perubahan sedikit lah. Bahwa dia ingin mendengarkan, mencari kawan. Karena saya sampaikan Pak Prabowo, kawan Bapak itu ada di luar. Bukan di dalam ya? Bukan di dalam. Kawan di dalam tuh adalah penikmat. Penikmat kekuasaan, bukan petarung. Untuk menyelamatkan negara ini. Saya belum pernah lihat wajah-wajah mereka sebagai petarung menyelamatkan negeri ini. Dia penikmat. Bahkan saya menyatakan penari sorak. Dan saya takutkan Pak Prabowo itu ibarat kakek-kakek ditepukin cucunya maka berbahagia. Kenapa? Umur Pak Prabowo dengan pembantu terdekatnya Teddy dan kawan-kawan itu ibarat kakek dan cucu loh. Jauh sekali. Yang bisa dekatkan hanya Safri yang sekelas. Sangat berbeda, sangat berbeda. Dan hampir semua. Nah, saya bilang Pak Prabowo, saya akan selalu menyatakan 90% masalah Prabowo adalah karena kelakuan orang dalam. 90%. Omongan orang dalam yang bikin masalah ini, dalam masalah arogansi yang saya katakan tadi, penguasa bermental oposisi. Itu yang sangat mana. Coba lihatlah. Faktanya bahwa orang dalam merusak. BGN itu kan orang di dalam kamar tidur. Dan dikotori kamar tidurnya presiden. Betul itu. Kamar tidurnya presiden yang dilakukan oleh orang yang diizinkan masuk ke kamar tidur. Jadi pengkhianatan tertinggi sebenarnya adalah orang dalam. Saya belum pernah melihat orang luar yang merusak presiden.
Yang dilakukan adalah orang dalam. Tapi kita harus hormati Presiden berani mengusir orang dalam itu dari kamar dan mau membersihkan. Tapi saya ingatkan, jangan sampai hanya dibersihkan kepada orang yang masuk. Teman-teman yang masuk juga, yang teman orang di masuk kamar ini juga harus dibersihkan. Kalau itu dilakukan, maka kepercayaan publik akan naik.